Jadi pastiin dulu udah lewat waktunya. Kalau misalnya kalian nggak dapat kabar, ya nggak apa-apa, kalian coba email aja dengan bahasa yang sopan. Nah, di sini aku bakal kasih contoh kayak gimana sih cara email jika kalian ingin mengetahui kabar selanjutnya dari tahap interview yang telah kalian lakukan. Hai guys, balik lagi sama aku Ika di catatan introvert. Nah, mungkin di antara kalian tuh udah ada yang dapat undangan buat interview. Setelah kalian melakukan sesi interview, mungkin kalian kayak bingung gitu, habis ini ngapain ya? Terus kira-kira harus nunggu berapa lama ya? Nah, di sini aku bakal berbagi tips ke kalian apa aja sih yang bisa kalian lakukan setelah kalian melaksanakan sesi interview. Nah, yang pertama, kalian bisa pastiin dulu kira-kira kalian bakal dihubunginya itu via email atau via telepon. Caranya kalian bisa cek dari pada saat kalian mendapatkan undangan untuk interview. Jika sebelumnya perusahaan menghubungi kalian melalui telepon, maka besar kemungkinan untuk memberitahuannya akan kalian dapatkan melalui telepon. Atau kalian juga bisa pastiin lagi itu saat kalian interview ya. Jadi kalian bisa tanya kira-kira nanti untuk kabar selanjutnya akan diinfokan melalui apa. Nah, jadi kalian pastiin dulu kalian bakal dikabarinnya itu via telepon atau via email. Nah, kalau misalnya via telepon, maka kalian harus pastiin untuk nomor telepon kalian itu tetap aktif ya, dan kalau bisa darinya itu dinyalain. Supaya nanti kalau misalnya dari pihak perusahaan itu menghubungi kalian, kalian gak kelewat untuk notifikasinya. Nah, yang kedua yang bisa kalian lakuin adalah kalian coba buat ngelamar di perusahaan lain. Jadi walaupun misalnya kalian udah melakukan sesi interview dan mungkin kalian udah ngerasa yakin nih dan sesi interviewnya tuh berjalan dengan lancar gitu kan, tapi aku saranin kalian tetap nyoba buat ngelamar ke perusahaan lain. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya berapa lama kalian akan dikabarin, kemudian nggak tahu sebenarnya hasilnya itu akan seperti apa gitu. Jadi buat jaga-jaga kalian tetap aja buat ngelamar ke perusahaan lain supaya kalian juga nggak terlalu kepikiran sama hasilnya. Jadi supaya kalian pikirannya nggak ke hasil interviewnya terus-terusan gitu. Pokoknya selama kalian dalam proses pencarian kerja, aku saranin kalian tetap coba buat ngelamar sebanyak mungkin supaya peluang kalian untuk mendapatkan kesempatan kerja yang baik itu semakin besar. Yang ketiga, cek email secara berkala. Nah, kalau misalnya sebelumnya kalian diundang untuk interviewnya itu via email, maka besar kemungkinan kan untuk pemberitahuannya juga melalui email. Nah, kalian bisa cek email kalian tuh secara berkala. Aku saranin setiap hari. Pada saat interview, biasanya user atau HR itu bakal ngasih rentang waktu. Kira-kira kalian bakal dikasih kabar itu dalam berapa lama. Misalnya 2 minggu. Nah, selama waktu itu kalian bisa cek email secara berkala. Oh ya, yang gak kalah penting adalah kalau bisa kalian jangan cuma cek di folder inbox utama aja ya, atau kotak masuk utama. Kalian juga harus cek di bagian sosial atau spam. Karena sebelumnya untuk aku sendiri juga pernah ngedapetin pemberitahuan itu bukan di kotak masuk utama, tapi di spam dan juga pernah di sosial. Ya namanya juga sistem kan, kadang bisa aja miss gitu. Jadi supaya nanti kalian gak kelewat, jadi pastiin kalian udah cek di tempat yang tadi ya, di sosial sama di spam juga. Yang keempat, berapa lama sih kita harus nunggu pemberitahuan selanjutnya? Biasanya kan HR atau usernya kan pasti ngasih rentang waktuan. Biasanya kayak, iya nanti kalian dalam 2 minggu atau 3 minggu akan dikabarin. Nah, apakah kita harus menunggu selama 2 minggu juga? Atau lebih gitu. Nah, kalau dari aku saraninnya kalian nunggu itu jangan sesuai dengan waktu yang diinfokan oleh HR atau usernya. Kalau misalnya usernya bilang 2 minggu, aku saranin kalian nunggunya itu dilebihin gitu. Kalau dari aku pribadi sih biasanya aku maksimal nunggunya itu 1 bulan. Karena aku pernah dari HR-nya itu dikasih tahu akan dikabarin dalam waktu 2 minggu. Tapi ternyata aku dapat undangan selanjutnya itu buat tahap selanjutnya itu adalah sekitar 3 minggu kemudian gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan, siapa tahu kalaupun misalnya kalian gak lolos gitu ya, misalnya kandidat yang lain nih yang lolos, ternyata setelah si kandidat ini ditelepon misalnya sama pihak perusahaan, ternyata dia nggak mau nih. Nah, otomatis kan bisa jadi kalian punya kesempatan gitu kan buat
bergabung di perusahaan itu gitu. Jadi kalau saran dari aku sih, kalian mungkin bisa ceknya itu maksimalnya ya sebulan lah gitu. Nah yang terakhir, jika sudah lewat dari waktu yang ditentukan dan kalian gak dapet kabar sama sekali, kalian boleh menghubungi perusahaan tersebut. Tapi tergantung situasi dan kondisi ya. Kalian pastiin dulu nih, yang menghubungi kalian itu apakah HR-nya adalah email personal gitu. Maksudnya ya emang email kantor tapi biasanya ada namanya gitu. Nah kalau misalnya emang ada namanya, ya kalian nggak apa-apa coba tanya aja gitu, karena biasanya untuk kayak pemberitahuan buat interview atau undangan buat psikotes gitu, biasanya kan ada juga yang perusahaan pakai email otomatis. Jadi kalau misalnya memang emailnya adalah email personal, ada nama HR-nya, ya udah kalian nggak apa-apa coba email aja. Yang penting kalian tetap bahasanya itu sopan dan nggak terkesan bawel gitu. Makanya pastiin dulu nih waktunya bener-bener udah lewat dari yang diinfokan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh nunggu 2 minggu tapi belum nyampe 2 minggu kalian udah email, menurut aku agak kurang etis aja ya. Jadi pastiin dulu udah lewat waktunya. Kalau misalnya kalian nggak dapat kabar, ya nggak apa-apa, kalian coba email aja dengan bahasa yang sopan. Nah, di sini aku bakal kasih contoh kayak gimana sih cara email jika kalian ingin mengetahui kabar selanjutnya dari tahap interview yang telah kalian lakukan. Di sini sebenarnya kalian bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau untuk hal ini tuh aku menyesuaikan dengan perusahaannya. Kalau misalnya si perusahaannya pakai bahasa Inggris, biasanya aku balas email atau nge-email perusahaannya itu pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan aja. Nah, di sini aku bakal kasih contoh yang dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Untuk awal-awal kalian bisa ngucapin salam pembuka dulu nih, misalnya kayak selamat pagi, selamat siang, tergantung dari waktu kalian nge-emailnya gitu. Tapi kalau aku saranin sih, kalau bisa nge-emailnya pagi-pagi ya. Biasa kan kayak pagi-pagi, biasanya pasti HR akan ngecek email gitu. Jadi waktu yang pas itu aku saranin itu pagi gitu. Tapi paginya itu kalau bisa ya di jam-jam, jangan terlalu pagi juga, maksudnya di jam-jam kerja ya, mungkin sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi kalian bisa ngucapin kayak selamat pagi Bapak atau Ibu. Nah, jangan lupa kalian harus memperkenalkan diri juga ya. Jadi kayak perkenalkan dulu gitu, kalian tuh siapa, kandidat untuk posisi apa, interview tanggal berapa. Karena kan kandidat pasti banyak banget kan. Nah, takutnya si HR itu nggak ngeh gitu. Jadi untuk mempermudah juga nanti si HR-nya nyari datanya, kalian perkenalkan nama kalian, terus nanti kalian infoin kalau kalian itu adalah kandidat yang melakukan sesi interview pada tanggal berapa untuk posisi apa gitu. Nah, setelah itu kalian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan interview yang telah diberikan. Kemudian baru kalian lanjut ke hal yang pengen kalian tanyakan. Sehubungan dengan sesi interview yang telah dilaksanakan, jika diperkenankan, saya ingin menanyakan kabar terkait kelanjutan dari wawancara tersebut. Terus tunjukkan juga kalau kalian tuh emang pengen banget buat bergabung di perusahaan itu. Kalian bisa bilang, saya berharap saya bisa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bersama perusahaannya apa gitu. Nah, terakhir kalian bisa bilang, demikian pesan dari saya, atas perhatian Bapak atau Ibu siapa gitu, saya ucapkan terima kasih, hormat saya, nama kamu, terus nanti kamu bisa cantumin kontak kamu juga di bawah. Nah, ini adalah contoh untuk email dalam bahasa Inggris. Nanti aku juga bakal share di kolom deskripsi. Jadi nanti kalian tinggal copy dan tinggal kalian sesuaiin aja ya sama kebutuhannya kalian. Setelah kalian kirim email, kalian bisa cek lagi email kalian secara berkala, itu maksimal 1 minggu. Nah, walaupun misalnya kalian udah email, ya kita juga nggak bisa berharap HR itu akan bales ya atau ngasih info ke kita. Karena kadang kan untuk HR sendiri pasti email yang masuk ke dia itu udah banyak banget ya. Bisa aja lihat atau gimana gitu. Jadi kayak kita ya udah maklumin aja. Jadi kalau misalnya 1 minggu setelah kalian nge-email kalian gak dapat balasan, ya udah nggak apa-apa, berarti kalian anggap kalian belum ada kesempatan buat bergabung di perusahaan itu gitu. Tapi setidaknya dengan menunjukkan attitude yang baik gitu, dengan menunjukkan antusias kalian, bisa jadi siapa tahu ada posisi yang lain yang sekiranya cocok sama kalian,
pacarnya bakal ngubungin lagi kan, udah tahu gitu. Nah itu dia sedikit tips dari aku buat kalian yang saat ini masih menunggu kabar dari kelanjutan proses seleksi yang sedang kalian jalani. Aku harap kalian bisa segera mendapatkan kabar baik ya. Nah kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada yang pengen aku bahas di video selanjutnya, kalian boleh tulis aja di kolom komentar. See you di video selanjutnya ya. Bye bye.